Puji nama Tuhan. Selamat pagi dan selamat kita berbakti. Tiba saatnya kita akan memulaikan ibadah pada pagi hari ini. Kita akan nyanyikan pujian yang berkata, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalammu. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalammu. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu. Puji nama Tuhan, kita akan menyanyikan pujian yang berkata, mari kita semua umat pilihan Allah. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, gerakan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah oleh darah anak
Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup, Engkau alasan selama ku hidup. Kita ada semua karena kasih anugerah Tuhan. Tuhan izinkan kita untuk kembali berkumpul, beribadah, dan di mana saudara berada. Kita tahu Tuhan hadir di tempat kita masing-masing, karena Tuhan yang kita sembah adalah Yesus Juru Selamat. Tidak dibatasi dengan tempat, tidak dibatasi dengan ruang, karena Dia adalah Allah Maha Kuasa, hadir di setiap tempat di mana kita berada. Menjadi satu harapan kita tentunya, kita akan menikmati lawatan Tuhan, kita akan menikmati jamahan Tuhan, melalui pujian dalam ibadah ini. Dan secara khusus firman Allah yang akan kita dengar merupakan sumber kekuatan bagi saudara dan saya untuk maju, melangkah hari ini dan seterusnya. Saya mengajak kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami datang. Kami memerlukan firman-Mu. Kami memerlukan jamahan-Mu yang akan meneguhkan kami, yang akan menguatkan kami, yang akan memampukan kami
dan memahami bahwa apa yang sedang kami jalani berada di dalam rancangan Tuhan yang indah, karena kehadiran Tuhan melalui firman Allah yang kami ingat dan kami dengar setiap saat merupakan kekuatan dalam hidup kami dan sukacita di dalam kehidupan kami. Kami dengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya mengajak kita membuka firman Tuhan di dalam kitab Mazmur Fatsal 37 ayat 23 sampai 24. Saya harap saudara membuka firman Allah menjadi sumber kekuatan, kepastian yang kita dapatkan lewat firman Tuhan. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24 berbunyi demikian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kita akan memahami oleh pertolongan Roh Kudus yang akan menerangkan dan menjelaskan kepada kita bahwa yang menetapkan langkah-langkah kita adalah Tuhan. Tetapi dalam ayat ini Tuhan memberikan satu penegasan kepada kita. Tuhan memberikan satu kepastian dalam hidup kita. Langkah-langkah hidup kita yang berkenan kepadanya. Kenapa? Karena kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Kita memegang kebenaran firman Allah sebagai sumber terang dalam jalan hidup kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam ayat ini dikatakan, apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak. Menggambarkan perjalanan hidup anak-anak Tuhan, umat manusia pada umumnya, memerlukan penopang di dalam perjalanan hidup. Memerlukan yang mampu mengarahkan dan membimbing dalam perjalanan setiap hari di saat kita berada dalam kondisi hidup yang tidak menentu dengan berbagai tantangan hambatan dalam perjalanan hidup kita, jatuh dan bangun dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Bagi anak-anak Tuhan, ada janji setia Tuhan, dikatakan apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saudara, kita sedang diperhadapkan pada suatu kenyataan, kondisi yang gelap. Setiap hari kita melihat orang-orang berada pada sikon yang sangat menakutkan. Umat manusia sedang berada dalam satu perjalanan yang sama. Seperti dalam ayat ini, memerlukan penopang, memerlukan satu tangan yang kuat yang akan memegang, yang akan mengangkat, yang akan menyatakan kekuatan untuk dapat mengatasi semua perjalanan hidup yang kita hadapi. Dia adalah Tuhan. Dia adalah juru selamat yang berjanji kepada kita, apabila ia jatuh. Saya katakan tadi kita melihat begitu banyak orang berada dalam berbagai tantangan hidup,
dari sekian banyak persoalan yang menjadi permasalahan kita bersama adalah dengan peperangan menghadapi COVID-19. Siapa yang dapat menolong kita? Siapa yang dapat mengangkat kita? Siapa yang dapat melepaskan kita dari perjalanan yang dalam ayat ini dikatakan begitu banyak orang jatuh korban. Begitu banyak orang berada dalam berbagai ketakutan. Begitu banyak orang yang jatuh dalam depresi, stres dalam menghadapi hari-hari di depan. Tapi tidak demikian bagi saudara dan saya sebagai anak Tuhan. Dengan memegang firman Allah, dengan mengimani perkataan Allah adalah Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan menetapkan langkah saudara dan saya adalah rencana Tuhan. Sesuai dengan keinginan Tuhan menetapkan kita hari, berganti hari, bulan, dan selanjutnya melihat tangan Tuhan yang membawa dari satu kemenangan pada kemenangan. Saudara, umat manusia, kita sedang berusaha bangkit, melangkah untuk bisa menembus kegelapan, yaitu salah satu tantangan yang sangat berat yang kita hadapi adalah pandemi 19 yang terus memakan korban. Dalam perjalanan, Daud pernah menceritakan, Daud pernah menyaksikan, bahkan kemudian dia mengaminkan firman Tuhan ini. Di saat berada pada level keterbatasan, kita tidak mampu menolong satu dengan yang lain. Di saat kita melihat saudara-saudara kita di berbagai tempat terpuruk dalam perjalanan yang gelap. Tapi Tuhan mengajar saudara dan saya dalam kegelapan perjalanan hidup kita. Tetap memanggil Tuhan, tetap bersandar kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, tetap mengharapkan pertolongan dan campur tangan Tuhan. Di saat kita jatuh di dalam berbagai pencobaan, berbagai tantangan, berbagai persoalan, kita tidak berbicara kita jatuh di dalam dosa, tetapi kita jatuh dalam berbagai hal yang tidak kita inginkan. Saudara sekalian, Tuhan berkata, Yesaya 43 ayat 4a, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Saudara dan saya di hadapan Tuhan sangat berharga. Saudara-saudara kita, di mana kita berada, dalam menghadapi perjalanan yang gelap, Tuhan berkata kita berharga di hadapan Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Ada di antara kita keluarga yang kita kasihi, dan mungkin anggota keluarga kita berada dalam satu ketetapan Allah yang tidak dapat kita pahami. Tetapi kita mengetahui Allah yang mengasihi, Allah yang mengetahui yang terbaik dalam kehidupan setiap anak Tuhan. Yang menjadi suatu dasar adalah tetap melangkah, tetap berjalan. Karena Tuhan berkata, kita berharga di mata Tuhan dan Tuhan mengasihi kita
dimanapun kita berada, apapun yang sedang kita hadapi, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dan Tuhan selalu melakukan yang terbaik dalam hidup setiap kita, yang selalu hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Kita sedang melihat satu kenyataan di dalam Yesus Kristus, bahwa yang mampu membawa kita keluar dari perjalanan yang gelap ini hanyalah tangan Tuhan yang kuat. Tuhan berkata, karena tangannya yang dapat menopang kita, tangannya yang mampu memegang jalan hidup saudara dan saya, kita sekalian, melewati berbagai tantangan dengan melihat kemenangan dan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Di dalam kitab Amsal 4 ayat 18, Tuhan berkata, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Berarti dalam perjalanan di malam yang gelap, dalam persoalan yang gelap yang kita hadapi setiap saat, setiap hari, dan masih terus berlanjut, Tuhan berkata, Dia menuntun kita, langkah-langkah kita dalam genggaman Tuhan, Allah bawa dalam suatu terang yang sesungguhnya. Dia akan membawa kita, Dia akan melepaskan kita dari kegelapan untuk melihat terang pertolongan Tuhan, terang keselamatan, terang kesembuhan, terang pemulihan, dan terang segala berkat Allah mengalir dalam hidup orang yang selalu berkenan kepadanya. Itu sebabnya kita imani bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tetaplah mengandalkan Tuhan, tetaplah berjalan melihat Tuhan di saat kita berada dalam situasi yang gelap. Tetap melihat Tuhan, karena Tuhan berkata, Tuhan adalah terang dan pelita di dalam hidup kita. Dia adalah penuntun, Dia adalah sumber dari semua keberhasilan perjalanan hidup kita. Di dalam damai sejahtera menyertai keluarga kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengajak kita bangkit berdiri dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang ada di dalam surga, kami telah memuji Engkau di dalam ibadah ini. Kami telah mendengar firman-Mu. Kami sedang berada dalam perjalanan melewati malam yang gelap, berhadapan dengan berbagai tantangan di depan kami. Terkadang kami tidak dapat melihat dan tidak dapat memahami apa yang akan terjadi di depan kami. Tapi kami memuji Engkau. Kami tahu ada tangan yang kuat, ada tangan yang berkuasa, yang menuntun kami dan menetapkan setiap langkah kami tidak akan jatuh. Langkah kami tidak akan gagal. Di dalam tangan Tuhan ada keberhasilan. Di tangan Tuhan ada kesehatan umur yang panjang. Di dalam tangan Tuhan ada segala kelimpahan. Dan itulah yang Tuhan sediakan dalam perjalanan hidup kami. Dengar doa kami Tuhan, menyertai setiap kami sepanjang hari minggu ke depan. Dengan kasih karunia Tuhan, Allah Roh Kudus menjadi sumber pertolongan dan penghiburan bagi gereja Tuhan, bagi setiap umat manusia, bagi bangsa kami yang sedang melewati kegelapan ini Tuhan. Kami serahkan hidup keluarga kami. Kami serahkan setiap anggota keluarga kami di dalam tangan belas kasihan Tuhan, yaitu kekuatan, kesehatan, keselamatan menjadi bahagian kami sekarang sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang aku kasihi, di akhir ibadah,
Terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber kekuatan dan terang dalam hidup kita, menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, semua yang beriman kita katakan, amin. Sampai jumpa dalam ibadah minggu depan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.